Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya X, salam web Mediatek. Baik, pada kali ini saya mendapatkan suatu perbaikan, itu sebuah laptop Dell, dan perbaikan ini laptop ini itu memiliki kendala saat dihidupkan seperti ini. Nah, dihidupkan dia meminta Windows Error Recovery. Kita klik normal, maka laptopnya dia tidak mau booting ke menu. Nah, langsung blank biru. Untuk kendala seperti itu, saya sudah melakukan pembersihan dari segi motherboardnya, baik itu membersihkan fan-nya atau kipas, membersihkan di bagian RAM-nya, sama membersihkan di bagian CPU dari si motherboard ini. Bahkan saya telah mengganti pasta dari CPU-nya. Nah, dan lihat bahwa di dalam ini tuh belum saya pasang bautnya. Bisa dilihat di samping ini baut bawahnya. Nah, itu belum saya pasang. Jadi emang ini laptop ini itu sudah saya bongkar sebelumnya. Oke. Maka pada video kali ini saya akan memvideokan bagaimana cara menginstal ulang laptop ini, karena kan sudah kita bersihkan hasil nihil, sudah kita coba di bagian mesin kita coba bersihkan juga tetap sama, nggak masalah. Berarti kemungkinan besar itu kendalanya di bagian software atau OS Windows-nya yang korup. Nah, karena saat saya tadi membersihkan juga, dan karena saya sudah hidupkan, itu pas bagian di BIOS laptop ini tidak mati gitu, tapi pas bagian masuk ke Windows starting itu dia langsung mati. Nah, bahkan di sini dia menandakan bahwa ada startup repair, ya, menandakan bahwa kalau seperti ini biasanya OS Windows itu bermasalah. Oke, maka dari itu saya akan melakukan penginstalan menggunakan flash disk. Flash ini sudah saya setting menjadi Windows bootable, dan ini saya setting jadikan Windows 7 32 bit ya, 32 bit. Karena gimana ya, melihat dari segi laptop lama, kalau misalkan pakai Windows yang terbaru Windows 10 takutnya keberatan gitu. Dan RAM-nya pun dicek tadi hanya 2 GB. Oke, kita coba melakukan penginstalan. Pertama kita masukkan dulu flash disknya. Kita masukkan flash disk, kemudian kita matikan laptopnya, matikan secara paksa. Setelah matikan, kita hidupkan dan pencet F2 untuk memilih ke BIOS. Nah, setelah masuk ke menu BIOS ini, maka kita setting untuk bootable-nya itu diarahkan menjadi prioritas ke-1. Nah, USB storage device, dari USB storage device kita arahkan ke 1. Atau kita klik ini di enter USB storage device. Nah, sudah ini kita bisa ke exit dan pilih save change and reset, atau menekan F10. F10 langsung save configuration reset, yes. Nah, oke. Ini tampilan menu, tampilan masuk booting, tapi coba kita diamkan terlebih dahulu. Kita tunggu. Ya, sudah ada logo loadingnya dia. Oke. Nah, Windows 7 settingan biarkan English. Untuk time expiry saya pilih Indonesia aja.
Indonesia, keyboard inputnya next. Oke, setelah itu pilih install now. Nah, di sini karena kita ingin menggunakan Windows 32 bit, maka kita pilih basic yang belakangnya itu tulisan belakangnya itu X86 buat 32 bit dan X64 itu buat 64 bit. Oke, yang untuk rekomendasi buat tipe ini saya sarankan untuk Ultimate 86. Dan ini laptop lama ya. Kalau misalkan laptop lamanya dia sudah support OS 32 bit ya, saya mending balikin ke 32 bit, ataupun kalau misalkan ingin upgrade boleh ke 64 bit. Oke, Ultimate kita pilih next. Ini pilih accept, I accept the license dan next. Nah, pada pemilihan ini kita disarankan untuk memilih custom karena kita ingin memfokuskan bahwa penginstalan ini ada di drive C. Nah, di sini ada 3 partisi, satu partisi sistem, kedua drive partisi 0 dan partisi 3. Partisi 2 ini itu adalah partisi sistem yang drive C. Kalau misalnya kita lihat ada drive C sama drive D ya. Kalau drive C itu yang ini nih, C itu ya kita sebut sebagai sistemnya dia Windows, misalnya ke situ. Oke, semua aplikasi misalnya ke situ. Nah, oke, dan ini kita ini itu boleh kita delete. Kita delete saja. Oke, kita delete. Nah, ini itu drive C. Karena drive C kita yang akan kita buat penginstalan, maka boleh kita format terlebih dahulu. Format. Setelah format kita delete. Nah, maka akan ada unallocated space, di mana space ini dari hard disk tersebut tidak ada atau alias kosong. Nah, ini jadi menjadi partition 1 itu drive D yang tadi. Oke, baik, untuk penginstalan kita arahkan ke yang kosong tadi ya. Salah, kita klik next. Nah, seperti ini sebenarnya untuk step by step instalasi itu sudah benar atau sudah selesai. Paling kita hanya menunggu copying Windows selesai, getting files ready for installation selesai, installing fitur, installing update, sama finishing up. Jika sudah selesai semua, maka si handphone ini dia akan masuk ke menu awal untuk settingan seperti settingan waktu, settingan nama komputer, lisensi key dan yang lainnya. Dan jika sudah masuk ke menu awal Windows, paling kita hanya men-setting atau menginstal aplikasi-aplikasi driver-driver yang kita butuhkan. Oke, mungkin bisa kita lihat untuk penginstalannya. Karena ini lama, karena penginstalannya lama, paling untuk videonya akan saya skip, akan saya pause dulu ya. Oke, jika sudah melakukan getting ready for installation, step selanjutnya install features dan install update. Nah, seperti ini disarankan untuk melepas flashdisk yang ada pada laptop atau komputer, karena jika tidak dilepas nanti dia akan kembali lagi untuk proses penginstalasiannya. Oke, nah untuk kerusakan yang tadi saat melakukan starting Windows, sampai sini dia up
mati. Tapi karena ini sudah diinstal ulang dan sedang melakukan finishing up penginstalasian, maka dia bisa hidup. Ya, mungkin kita bisa melihat kesimpulan dari pengerjaan tadi. Jika sudah melakukan penginstalan, karena memang kendala di bagian OS Windows, nah kendala itu bisa teratasi dengan melakukan penginstalasian. The setup is upgrading registry setting. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita, ini adalah setup Windows yang sudah saya bilang, startup itu ya seperti ini. Setup Windows, tinggal kita kasih nama saja. Saya kasih nama desktop PC. Next. Nah, untuk password, jika tidak ingin memberikan password, langsung di next saja. Nah, untuk phone key-nya itu kita tidak perlu, atau mungkin jika memang ada bisa dimasukkan, tapi jika tidak ada bisa langsung di skip saja. Nah, untuk ini kita pilih Simulator. Nah, secara otomatis review jamnya itu akan menjadi Bangkok, Hanoi, Jakarta, Indonesia, karena saat penginstalan tadi kita memilih Indonesia di pilihan yang kedua. Oke, ini date-nya nanti bisa kita perbaiki lagi. Next. Sound Production. Laptop ini sudah masuk ke desktop, sudah masuk ke sistemnya dia. Jika sudah seperti ini, maka proses instalasi Windows kita itu sudah berjalan dengan benar. Coba cek di My Computer. Oke, ada lokalis C dan D nya tidak terhapus karena tadi kita tidak menghapusnya. Nah,
bisa ini dia kosong karena habis diinstal semuanya hilang. Nah, untuk proses instalasi saya rasa sini sudah cukup, dan jika sudah seperti ini maka teman-teman bisa menginstal driver untuk pembagian grafiknya dan menginstal aplikasi-aplikasi pendukung lainnya yang digunakan seperti MS Office, Net Framework dan lain-lainnya. Oke, demikian video ini saya buat. Jadi apabila ada kesalahan dari penyampaian, dari kata maupun dari pemahaman saya mohon maaf karena video ini saya buat dengan sepemahaman saya gitu. Apabila memang ada kata yang salah saya ucapkan mohon maaf. Dan jika untuk melihat video cara membuat bootable, saya pisahkan videonya dalam terpisah ya. Ya sudah, untuk video kali ini saya ucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe Web Mediatek. Salam Web Mediatek. See you next video.